Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis cabang iman, yaitu hakikat mencintai Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami dan menganalisis cabang iman, yaitu hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang akan dibahas adalah pertama, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah adalah cinta. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan semakin mengelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri untuk selalu berzikir. Jadi, pengertian mahabbah adalah patuh kepadanya dan membenci sikap yang melawan kepadanya, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan seluruh diri kepadanya. Adapun dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 165 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingannya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Selanjutnya, cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala,
meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, meyakini kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, selalu tajud berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu senang melihat seseorang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga memperoleh manisnya iman. Baik, yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Khauf yang dimaksud adalah rasa takut apabila dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hidupnya jauh dari jalan yang diridhoinya dan takut mendapatkan sisa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terdapat dalam Quran surah Hasyr surah ke-59 ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Selanjutnya, cara khauf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Bertobat, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan merahasiakan amal kebajikan yang diperbuat, dan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak dan perilakunya makin menenteramkan orang banyak. Lisannya tidak pernah berkata bohong dan bergunjing. Lisannya selalu digunakan untuk berkata baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya selalu dijaga dari pandangan-pandangan yang haram. Perutnya selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Kaki, tangan, dan pikirannya hanya dipergunakan untuk kebaikan. Adapun manfaat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menjadikan hati merasa tentram dan tenang, sebab ketakutan dan kedekatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nafsu menjadi terkikis dan keinginan terhadap dunia makin terkendali. Yang ketiga, mendekatkan diri terhadap keanggunan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati makin jauh dari permusuhan, kedengkian, dan hasud. Yang kelima adalah memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja adalah perasaan penuh harap seseorang hamba
akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dengan adanya roja kita dapat menguatkan keinginan seseorang hamba untuk melakukan ketaatan. Dalil roja kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Khaf, surah ke-18 ayat 110. Adapun bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya, cara raja pada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, meminta dan berharap melalui sabar dan sholat, semangat dalam melaksanakan ketaatan, menghadapi kesulitan hidup secara tenang, dan berniat dalam melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang roja kepada Allah Subhanahu wa taala adalah optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa, dinamis dalam hidup, berpikir kritis dan maju untuk masa depan, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, melakukan sesuatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat roja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, terjauhkan diri dari syirik yang merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, mendapatkan manfaat dan berkah dunia dan akhirat. Yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa secara khusyuk. Dengan demikian, tawakal bukan berarti menyerahkan segala sesuatu secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun hal tersebut harus didahului dengan ikhtiar. Adapun dalil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an, Quran surah At-Talaq surah ke-65 ayat 3. Adapun bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Artinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.
Adapun cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melakukan semua kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merasa cukup qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila mengalami kegagalan dalam urusannya, ia akan bersabar. Apabila mengalami keberhasilan dalam urusannya, ia akan bersyukur, tidak bersikap sombong, selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersikap ikhlas menjalani kehidupan, tenang menghadapi sesuatu yang terjadi, dan bersikap qanaah cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperkuat iman, melatih kemandirian, memperoleh kemudahan hidup di dunia dan akhirat, mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah, pantang masalah, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti, dan memperkuat hati dan jauh dari godaan setan. Mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan tentang mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat khususnya diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.